Oke, mari kita bedah sebuah pertemuan politik yang bikin geger di Indonesia, yang sampai memicu tuduhan pengkhianatan. Semua ini kita angkat dari wawancara yang cukup belak-belakan dengan aktivis Standar Kia Latif. Nah, satu kalimat pedas ini tuh benar-benar ngerangkum apa yang dirasain sama komunitas aktivis setelah sebuah kejadian yang mengejutkan. Ada rasa nggak percaya, sekaligus curiga kalau ada sesuatu yang besar terjadi di balik layar. Jadi ceritanya meledak tanggal 8 Januari kemarin. Egy Sujana, yang kita tahu sebagai seorang pengkritik pemerintah yang sangat vokal, tiba-tiba aja ketemu sama orang yang paling sering dia serang, mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Kenapa pertemuan ini bikin heboh banget? Soalnya, Sujana ini bukan cuma kritikus biasa loh. Dia itu salah satu tokoh utama dalam gerakan yang menuduh ijazah Jokowi itu palsu. Jadi pertemuan ini tuh rasanya kayak gencatan senjata yang aneh dan mendadak banget. Ya jelas buat teman-teman seperjuangannya kayak sahabat lamanya Standar Kia Latif, perubahan sikap yang 180 derajat ini sama sekali gak masuk akal dan ya langsung memicu kecurigaan besar. Oke, jadi kenapa sih pertemuan ini sebegitu mengguncangnya? Nah, untuk benar-benar paham kenapa semua orang kaget, kita perlu kenal dulu nih siapa sosok Egy Sujana ini di mata para rekannya. Menurut Latif, Sujana itu ya ini. Dia konsisten, tegas, punya kapasitas intelektual, religius, dan yang paling penting, dia itu seorang petarung sejati. Sosok yang udah dia kagumi secara pribadi selama puluhan tahun. Nah, justru karena citranya yang begitu kuat sebagai seorang petarung itulah, kita sekarang masuk ke jantung kontroversinya. Tuduhan-tuduhan liar yang beredar untuk ngejelasin sesuatu yang tadinya kelihatan mustahil. Coba deh bayangin kalau seorang petarung yang dikenal super konsisten tiba-tiba belok arah. Pertanyaan besarnya kan, apa yang bisa jadi pemicunya? Inilah jawaban yang beredar menurut rumor yang diungkapkan Latif. Angka ini, 150 miliar rupiah, disebut-sebut sebagai kompensasi supaya Sujana berhenti melawan. Konteks di balik angka ini nih yang bikin makin menarik. Latif mengklaim ada seorang aktivis lain yang lebih junior pernah ditawari 100 miliar dan dia tolak. Logikanya kan gini, kalau yang junior aja ditawari segitu dan nolak, masa sih harga seniornya lebih murah? Pasti lebih tinggi dong. Menurut Latif, pertemuan ini sebenarnya nggak ujuk-ujuk terjadi gitu aja. Katanya udah ada sinyal-sinyal dan peringatan selama kurang lebih 2 bulan kalau ada manuver semacam ini yang lagi disiapin. Tapi ya, di luar rumor soal uang yang angkanya fantastis itu, Latif juga menyoroti adanya konflik batin yang lebih dalam. Sebuah dilema yang mungkin dihadapi oleh setiap aktivis. Latif seolah menggambarkan pilihan Sujana ini sebagai pertarungan klasik antara jalan idealisme yang terus kritis dan berjuang melawan jalan pragmatisme, yaitu cari aman untuk keuntungan pribadi. Dan menurutnya, Sujana sudah salah jalan. Jadi, poin krusialnya adalah, meskipun uang jadi gosip utama, Latif juga menduga ada campuran tekanan-tekanan lain yang mungkin ikut andil. Bisa jadi karena takut kena masalah hukum, atau mungkin soal kesehatan, atau sekedar pengen hidup nyaman aja. Nah, terus pertanyaannya, apa arti satu kejadian ini buat gerakan mereka secara keseluruhan? Dan apakah ini sebuah langkah politik yang cerdik dari sisi Jokowi? Cuma satu kata ini, dilukai. Itu yang dipakai Latif untuk menggambarin perasaan teman-temannya. Ini bukan lagi soal kecewa secara politik, tapi udah terasa seperti pengkhianatan personal yang dalam banget, yang melukai semangat mereka. Keheningan Sujana saat ditanya langsung sama Latif, yang notabene sahabatnya sendiri, setelah pertanyaan kritis itu dilontarkan, rasanya ya kayak jadi konfirmasi dari ketakutan terburuk mereka. Tapi, disinilah perspektif Latif jadi sangat menarik. Dia justru berpendapat kalau langkah ini bisa jadi bumerang buat pihak istana. Logikanya sederhana banget, kata Latif. Buat apa bayar mahal-mahal untuk membungkam seseorang kalau tuduhannya emang nggak ada isinya? Justru dengan melakukan ini, pihak Jokowi seolah-olah mengkonfirmasi kalau isu ijazah itu memang ada apa-apanya. Malah jadi kontraproduktif kan? Pada akhirnya, kisah ini meninggalkan kita semua dengan sebuah pertanyaan yang menusuk tentang kompromi, idealisme, dan harga yang harus dibayar dalam dunia aktivisme politik tingkat tinggi.